Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ketika kita mempelajari mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, maka pastinya yang menjadi pokok utama yang harus kita pahami benar adalah apa saja landasannya sebelum kita mempelajari aspek hukum, sebelum kita mempelajari secara detail aktivitas ekonomi apa saja yang ada pengaturannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kita tahu bahwa sebagai umat Islam maka ada dua landasan hukum yang berlaku di dalam ajaran Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab suci Al-Quran adalah kumpulan dari firman Allah ya, yang berisi baik itu perintah maupun larangan. Jadi kita meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu tidak lain adalah apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang diinginkan oleh Allah agar umat manusia mempedomaninya, ya, menjadikannya sebagai landasan gerak. Bahkan kita sendiri dalam setiap kali kita sholat, kita selalu mengulang-ulang ikrar sumpah kita, ya, di dalam doa pembuka, yaitu dalam doa iftitah kita senantiasa mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita sholat yang pokok saja 5 kali dalam sehari semalam, maka berarti kita mengulang-ulang sumpah kita itu 5 kali. Belum lagi kalau kita melakukan sholat sunnah, maka sumpah kita itu kita ulang dalam seharinya lebih dari 5 kali. Kita sudah mengucapkan ikrar bahwa sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah. Artinya kita melandaskan diri, mendasarkan diri kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti itu sudah mencakup semua aktivitas. Karena kita katakan tadi, sholatku dan semua amal ibadahku, hidupku dan bahkan matiku. Berarti tidak ada aspek yang keluar dari sumpah kita. Maka berarti kita benar-benar harus menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang melandasi semua aktivitas kita. Ya. Lalu kemudian juga kita meyakini bahwa apa yang kita jadikan landasan itu adalah suatu kebenaran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran adalah keyakinan kita sebagai suatu kebenaran. Tidak ada ragu-ragu lagi, ya, bahwa itu memang mutlak sesuatu yang memang benar dari Allah dan benar adanya.
Itu landasan hukum yang pertama. Landasan hukum yang kedua adalah hadis. Hadis itu adalah segala hal yang mencakup atau yang terkait dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perkataannya, tindak tanduknya, perilakunya, sifatnya, larangannya, suruhannya, anjurannya, dan sebagainya. Itu kita yakini merupakan sesuatu yang bukan beliau sendiri yang punya mau, tetapi itu adalah implementasi dari perintah Al-Quran. Ya, jadi kita yakini bahwa apa yang menjadi hadis itu dan kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan beliau sendiri yang punya mau. Ya, beliau adalah contoh yang katakanlah sudah diset oleh Allah bahkan sejak beliau kecil, bahkan sejak sebelum beliau lahir, bahwa beliau akan menjadi contoh hidup dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan begini, mengatakan sesuatu, maka contoh hidupnya adalah Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sama sekali bukan maunya beliau, bukan datang dari pribadi beliau, bukan dari watak beliau, bukan dari ego beliau, bukan. Tapi memang sudah disetel, sudah diset oleh Allah bahwa kelak ya akan ada seorang manusia yang perilakunya itu akan menjadi contoh hidup dari apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah maka Al-Quran dan hadis adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Seperti mata uang yang ada dua sisi, ada gambarnya, maka hanya akan berlaku kalau di kedua sisi itu ada gambar. Nova Kanaya Nur punya uang segudang, seratusan ribu merah. Tapi yang satu gambarnya sah, yang satu gambar Doraemon, nggak laku. Ya, nggak laku. Satunya gambar Doraemon. Ya. Aira Putri punya uang 50.000, setinggi gunung, warna biru. Satu gambarnya sah, yang satu lagi gambar Pikachu, nggak laku. Atau satunya lagi gambar Jokowi, nggak laku. Gambar Megawati, nggak laku. Apalagi kosong, nggak laku. Satu ada gambarnya, satu lagi kosong, nggak laku. Maka hanya akan berlaku sah sebagai alat pembayaran kalau uang itu dua-duanya ada gambar yang memang sah dikeluarkan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dicetak oleh Perum Peruri, bukan dicetak oleh tukang cetak pinggir jalan, tukang sablon, nggak laku. Masa dicetak pakai sablon? Oke, jadi dengan demikian keimanan seseorang hanya akan berlaku kalau meyakini dengan sepenuhnya bahwa Al-Quran merupakan firman Allah dan Al-Hadis adalah perwujudan dari firman Allah. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia.
maka contohnya harus manusia. Kalau contohnya adalah malaikat, kita nggak bisa niru. Ya, itu pernah jadi pertanyaan bagi kaum kafir Mekah. Mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan seorang malaikat yang akan menjadi rasul di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia? Jawabannya adalah karena rasul itu akan menjadi contoh dari apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kalau contohnya adalah malaikat, manusia nggak bisa niru. Apa misalnya? Ya malaikat tidak makan, tidak minum. Bagaimana manusia bisa niru? Manusia harus makan, harus minum. Malaikat tidak punya hasrat seks. Bagaimana manusia bisa niru? Kalau manusia tidak punya hasrat seks, maka kita semua nggak ada. Sejak Nabi Adam dan Hawa berdua, lalu kemudian mereka wafat, selesai sudah. Nggak ada lagi keturunan. Malaikat diciptakan once forever sampai kiamat. Nggak beranak pinak. Oleh karena itu mereka tidak dilengkapi dengan nafsu seks. Malaikat tidak istirahat. Kita mana bisa nggak istirahat? Ya kan? Kamu habis dengerin kuliah ini mungkin ada yang langsung tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi kayak Mbak Surip. Ya kan? Perlu istirahat. Manusia kalau kurang oksigen saja nguap. Ngantuk. Jadi ya nggak bisa kita meniru malaikat. Oleh karena itulah jelas bahwa Allah menurunkan Rasulullah adalah manusia yang juga perlu makan, perlu minum, perlu berketurunan, perlu istirahat. Ya. Oleh karena itulah contohnya adalah contoh yang manusiawi, contoh yang bisa kita tiru. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang al-hadis secara khusus. Tentang bagaimana penulisan. Yang jelas harus kita pahami pada saat ini bahwa Al-Quran dan hadis akan menjadi landasan seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana kita sendiri sudah bersumpah, berikrar, dan kita yakini itu sebagai kebenaran, termasuk di dalam hal pengaturan aktivitas ekonomi kita. Jadi kalau kita beraktivitas ekonomi, kita harus melandaskan diri kepada Al-Quran dan hadis. Tidak melandaskan diri kepada teori-teori yang dijalankan atau diciptakan oleh otak manusia. Minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa betapapun hebatnya pikiran manusia, pasti ada keterbatasan dan pasti dampaknya itu juga tidak akan mungkin paripurna. Sudah kita sebutkan bahwa baik kapitalisme maupun sosialisme maupun komunisme yang diciptakan oleh otak manusia, ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang saja. Kapitalisme hanya menguntungkan orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya, kaum kapitalis, sementara rakyat banyak itu melarat, sengsara, miskin. Ya, sistem sosialis komunis sama juga, yang menjadi kaya itu adalah para penguasa partai. Rakyat banyak itu sengsara. Sementara Islam menginginkan rahmatan lil alamin, artinya kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itulah maka kita harus mempelajari apa saja landasan-landasan di dalam setiap aktivitas ekonomi, supaya kita tidak meragukan lagi bahwa Islam memang merupakan suatu ajaran yang sempurna untuk kita, yang diturunkan oleh Allah. Kita tahu
Dan kita sadar bahwa yang namanya manusia itu di negara manapun nggak mungkin sama, dalam arti lapisan kekuatan ekonominya itu nggak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tidak mungkin suatu negara itu miskin kabeh. Di negara yang paling melarat sekalipun, katakanlah di Afrika yang sering kita dengar ada bencana kelaparan, tetap saja ada yang kaya, walaupun mungkin kebanyakan yang miskin. Di negara yang sudah sejahtera lah, katakanlah mungkin contoh kita misalnya Amerika Serikat atau Inggris atau Perancis atau Jerman atau Jepang, yang kita katakan sebagai negara industri maju, yang miskin juga banyak, tetap saja. Nggak mungkin semua kaya dan nggak mungkin semuanya miskin. Ya. Di semua negara masyarakat itu terdiri dari paling tidak 3 golongan. Yang atas disebut upper class, yang di tengah disebut middle class, yang paling bawah disebut lower class. Tapi kita juga tahu bahwa yang namanya orang kaya juga kan nggak seragam. Ada yang kaya-kaya banget, ada yang kaya sedang, dan ada yang kaya-kayaan. Nggak rata. Ada yang miliarder, ada yang jutawan, ada yang miliarder, ada yang triliuner, kan gitu. Maka mereka terbagi yang golongan atas itu menjadi upper class, middle upper class, dan lower upper class. Golongan menengah juga begitu, nggak semuanya rata, beda-beda lagi, maka disebutlah ada upper middle class, ada middle class, dan ada lower class, lower middle class. Nah, golongan yang bawah, yang lower class juga demikian, nggak semuanya belangsak banget. Ada yang walaupun miskin tapi masih punya rumah, ya kan? Tapi ada yang sama sekali nggak punya rumah sehingga menggelandang. Maka di golongan bawah itu ada upper lower class, ada middle lower class, dan ada lower class. Ini yang paling belangsak. Yang lower class udah bawahnya lagi. Banyak itu. Di semua negara ada. Bukan hanya di Indonesia, semua negara ada. Biarpun negara maju yang katanya negara raksasa, penguasa ekonomi dunia, tetap saja ada, karena itu sudah takdir. Oleh karena itulah maka pengaturan yang diinginkan oleh Allah adalah kesejahteraan bagi semua. Yang kaya jangan sombong, jangan sewenang-wenang. Yang miskin jangan manja. Miskin manja, maunya nadah melulu, nggak mau maju. Hari ini nadah, besok nadah, besok lagi nadah, sampai umur hidup nadah. Mencari-cari duit, mencari rezeki dengan cara menadahkan tangan. Sementara yang kaya tidak dibiarkan untuk makin kaya, sampai-sampai menjarah semua harta orang miskin, tidak boleh. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah keseimbangan, ya, keseimbangan bagi semuanya, supaya yang kaya tidak diganggu oleh yang miskin, dan supaya yang miskin tidak dieksploitasi oleh orang kaya. Oke, sekarang kita bahas tentang ayat-ayat. Ayat-ayat Al-Quran tentang aktivitas ekonomi. Yang pertama, Allah menginginkan bahwa kita itu harus cerdas di dalam mencari harta. Cerdas artinya mencari ide-ide. Mencari ide-ide bagaimana ini harus kita lakukan. Karena kan itu yang namanya rezeki nggak bisa tiba-tiba turun dari langit begitu saja. Tiba-tiba berjatuhan dari langit beras berkarung-karung, kamu malah ketiban, malah bukan senang, malah mati. Ya, beras berkarung-karung, atau tidak dalam bentuk karungan, ya, dalam bentuk curah gitu, masih butiran, tapi turun kayak hujan begitu. Nggak bisa, nggak ada. Semuanya
harus dicari dulu. Semuanya harus diupayakan dulu. Oleh karena itu Allah menginginkan kita supaya berpikir, mencari cara, mencari jalan, bagaimana kita mendapatkan cuan. Nggak bisa dengan doa doang. Doa siang malam, penting semuanya udah diturunkan oleh Allah. Tidak ada cerita kayak gitu. Semuanya harus kerja, tetapi di tengah kerja itu juga tetap harus mendasarkan diri pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya dalam mencari juga nggak boleh asal cari. Sebab kalau asal cari aja nanti kita gampang aja. Jemuran tetangga embat. Ya kan cari yang penting. Ya. Anak kecil lagi jajan ambil, biarin aja dia nangis. Yang penting cari. Ya. Terus kemudian Indah Saras pakai kalung emas, jamret. Kan yang penting nyari. Diva Kanaya punya cincin atau punya gelang emas, rampok. Tidak begitu. Jadi yang mencari cara mendapatkan rezeki juga harus memperhatikan caranya. Jadi bukan hanya cerdas. Kenapa? Karena Allah sebenarnya sudah menurunkan semuanya, bumi dan seisinya ini adalah memang menjadi haknya manusia. Menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah artinya penguasa. Berhak untuk mengolah apa saja. Ya tentu untuk mengolah diperlukan kecerdasan. Jadi ini berarti suatu pesan bagi kita bahwa kamu, masa depan kamu tergantung kamu mengolah kecerdasan kamu. Sigit Nur Faizin, kalau pengen jadi orang kaya ya dari sekarang belajar yang benar. Supaya nanti terbiasa untuk mencari cara yang cerdas dalam mencari rezeki. Ya. Nadila Najma, nggak mungkin cuman hanya mengharapkan wah kita doa aja nanti juga datang rezeki, tidak bisa. Makanya dari sekarang harus dilatih kecerdasannya supaya terbiasa. Dan kecerdasan itu hanya akan kita peroleh kalau kita itu disiplin. Makanya saya mau kuliah saya disiplin semuanya. Disuruh dengerin ya dengerin, jangan cuma pajang nama. Nggak masuk nanti ilmunya. Oke? Jadi kita harus cerdas di dalam mencari ide dalam rangka mendapatkan harta. Yang kedua adalah juga diinginkan cerdas bukan hanya dalam rangka mendapatkan, dalam rangka mencari, tapi juga membelanjakannya. Wah, dapat duit banyak nih. Harus cerdas dalam arti mencari jalan supaya harta itu bisa kembali kepada kita dalam bentuk barokah. Maka kita tidak diperbolehkan untuk membelanjakan harta itu untuk hal-hal yang tidak di jalan Allah. Ya. Nugroho Ardi punya duit banyak. Wah, kita foya-foya, kita minum sampai mabuk. Wah, jangan deh. Nggak boleh. Ya. MD Mas Prayuda punya uang banyak. Ayo kita main-main ke tempat yang kagak-kagak, cari cewek cantik. Ya, nggak boleh. Jadi ketika kita mendapatkan harta, kita harus juga cerdas dalam membelanjakan harta tersebut. Maka nanti ya ketika kita sudah kembali ke asal kita, di yaumil akhir akan ditanya, Muhammad Arifin, ente dapat duit banyak dari mana nih? Ya, dari berniaga, dari berdagang, apa dari boleh nepu nih? Tanya tuh, ya. Risa Rahmi dapat duit banyak, gelangnya, waduh, sampai dari sekujur tangan, pakaian gelang semua sampai nggak bisa bergerak tersikut, saking emas semua. Dapat dari mana? Nah, ditanya tuh. Nah, terus kemudian nanti setelah ketahuan dapat dari mananya ditanya lagi. Regita, kamu dapat duit banyak, udah harta berlimpah, mau dikemanain tuh duit? Hah? Untuk pameran.
untuk pameran pengajian supaya ibu-ibu melihat, wah si kita orang kaya tuh, loh, emasnya aja banyak banget, kayak toko emas berjalan. Apa begitu? Ya, jadi pokok pertama yang harus kita pahami di dalam ekonomi Islam adalah how to find the money. Bagaimana mendapatkan uang. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita membelanjakan uang tersebut, membelanjakan harta tersebut. Ini yang menjadi pokok pikiran kita di dalam keimanan kita di dalam Islam. Jadi aktivitas ekonomi, mau dagang kayak, mau simpan pinjam kayak, mau koperasi kayak, mau bisnis kayak, mau jadi pegawai negeri kayak, mau jadi pegawai swasta kayak, semuanya tetap ditanyakan bagaimana Anda mendapatkan rezeki dan bagaimana Anda membelanjakan rezeki. Oh ya, sampai situ paham ya? Oke. Lalu tentang apa namanya harta itu sendiri. Kadang-kadang kita ini suka pesimis kan, manusia itu yang seperti itu diciptakan dalam kondisi yang banyak ngeluhnya. Ya itu manusia. Jadi kalau nggak pernah ngeluh nggak mungkin. Jadi kalau kamu banyak keluhan wajar, tapi juga jangan ngeluh-ngeluh. Artinya kalau kita ngeluh itu memang sifat manusiawi. Ya. Apalagi misalnya, wah ini deh, kuliah daring mulu nih si Abah nih, nggak pernah offline, so jadi nggak dapet jajan. Gitu kan? Kan ngeluh kan, di rumah mulu gimana dikasih jajan. Nah, berarti kan rezeki berkurang. Ini juga sudah umum, artinya juga sudah manusiawi, tentang manusia itu sering mengeluhkan rezekinya. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, surat Hud ayat 6, yang artinya adalah tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya sudah dijamin ada rezekinya. Ya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dan semua tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Artinya dijamin ada rezekinya. Kemarin apa namanya ke kampus, ketemu anak-anak yang lagi ngantri mau bayaran mau wisuda. Wah banyak banget. Ngobrol-ngobrol, lalu tanya mau kemana setelah jadi sarjana. Ya tentu cari kerjaan. Kalau Abah juga ngasih gambaran bahwa pekerjaan sekarang ini memang bukan sesuatu yang mudah. Mau jadi pegawai negeri aja sekarang ini Pak Jokowi maunya cuma 20% dari jumlah yang ada. Artinya dikurangin. Ya. Pegawai swasta masih terpukul gara-gara pandemi. Aktivitas ekonomi belum pulih. Maka menjadi tantangan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi juga bukan tertutup kemungkinan untuk mendapatkan rezeki. Artinya seperti disampaikan oleh Allah tadi, tidak satupun makhluk bergerak, makhluk bernyawa di muka bumi melainkan ada rezekinya. Artinya apa? Berarti untuk mendapatkan rezeki ya harus bergerak. Bergerak artinya apa? Beraktivitas. Abah sampaikan tadi bahwa dalam Islam mengajarkan kecerdasan. Jadi artinya mau bergerak, mau beraktivitas, dan mau berpikir baru dapat rezeki. Jadi jangan mengharapkan rezeki itu datang begitu saja. Jadi kalau kita mau dapat rezeki ya harus bergerak, beraktivitas, dan kemudian harus mencari akal. Bagaimana caranya? Alhamdulillah Indonesia ini walaupun BBM naik, tapi kan kondisi biasa-biasa aja. Semuanya sama aja. Yang demo mah jalan aja demo terus. Tapi apakah semuanya itu kemudian jadi mati nggak makan? Enggak juga tuh, semuanya makan masih. Semua dapat rezekinya tuh. Sulit memang. Maka saya suka mengatakan bahwa di zaman dulu katakanlah
Zaman Pak Harto katanya semua serba murah. Ya, ya karena memang saat itu beda dengan sekarang. Zamannya susah saya jadi nggak orang kaya, zamannya susah apa? Zamannya mudah saya bukan orang kaya, zamannya susah saya juga bukan orang melarat, biasa-biasa aja. Semua juga begitu. Jadi artinya apa? Sepanjang kita mau bergerak, sepanjang kita mau cari akal, mau beraktivitas, insya Allah rezeki itu ada. Tapi kalau kita maunya santai, santai Belanda masih jauh, ya udah nggak, rezeki juga jauh, nggak bisa dapat apa-apa. Artinya Allah menghendaki kita untuk beraktivitas, kemudian juga cerdas, baru kemudian kita mendapatkan rezekinya. Topeng monyet aja kan, itu monyet harus jungkir balik dulu, baru dapat pisang. Ya kan? Sarimin pergi ke pasar, pasar dulu dia baru dapat rezeki, kasih pisang. Sarimin naik sepeda tuh Sarimin. Coba kalau Sariminnya santai, duduk-duduk angkat kaki, dikasih pisang enggak? Yang ada malah digebuk sama pawang. Dianggap pemalas nih Sarimin, gak mau ngapa-ngapain, enak aja dapat pisang. Ya berarti kamu juga begitu, kita semua juga begitu. Kalau kita santai-santai aja, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mikir, nggak mau berusaha, ya Allah juga nggak ngasih rezeki. Jelas itu ya. Itu kan manusiawi aja. Jadi artinya surat Hud ayat 6 ini sudah menjelaskan bahwa kita itu akan ada rezeki kalau kita mau bergerak dan mau berpikir. Jangan mengandalkan siapapun juga. Ini yang cewek-cewek ini, bagaimana belajar kuliner, bagaimana berdagang kue-kue, kan bisa. Bagaimana supaya bisnis online, yang cowok-cowok punya motor, bagaimana bukan hanya mundar mandir ngabisin bensin, tapi juga menjadi Gojek, bisa menjadi GoFood, GoSend, apalah, whatever. Jangan pernah malu-malu dengan status, yang penting halal. Saya sering bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu punya pacar, terus pacar kamu tuh malu punya kamu tukang ojek, mendingan putusin aja, cari yang lain. Bener, ngapain? Orang kita masih dalam kondisi belajar, kok wajar aja kalau kita itu masih di bawah, dan kemudian kita bergerak mencari rezeki, berarti kita sudah punya bibit yang bagus, bukan pemalas. Sambil kuliah, sambil cari duit. Hebat itu. Yang perempuan juga jangan malu-malu, jual nasi uduk, nggak ada masalah, halal. Lalu malu kalau terkenal sebagai apa? Sebagai tukang tepu, baru malu. Tukang bohongin orang, baru malu. Tapi kalau memang itu halal, nggak ada yang harus bikin malu. Punya pacar yang gengsian seperti kita dengan profesi itu, cari yang lain. Dunia tidak selebar celana kolor. Oke, terus kemudian bahwa Allah juga mengatakan di dalam ya, surat Hud yang sama, tapi ayat 39 mengatakan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya seberapa besar usaha kita, itulah yang akan kita peroleh. Kalau dalam bahasa Indonesia kita apa namanya membahasakannya sebagai siapa menanam mengetam, kan gitu ya. Nanam padi dapatnya padi, masa numbuhnya mangga, kan lucu, nanam padi numbuhnya mangga, nggak mungkin. Ya. Kalau dalam lagu ya ada buah semangka berdaun sirih, itu ajaib. Tapi dalam kenyataan kan nggak ada. Buah semangka ya keluarnya semangka, masa daunnya daun sirih. Jadi kata Allah, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Berarti kita memang harus usaha. Dan kemudian wa anna sa'yahu saufa yura. Kata Allah dalam ayat 40. Sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi ini juga landasan hukum di dalam Islam, bahwa bukan hanya soal mencari, tetapi juga membelanjakan, dan kita yakin bahwa semuanya itu akan diperlihatkan kembali. Artinya harus kita pertanggungjawabkan. Seperti tadi sudah kita sampaikan. Dapatnya dari mana? Terus dibelanjakan untuk apa?
Nah kalau yang lain, ajaran manusia, baik kapitalis maupun komunis, kan itu nggak ada urusan dengan akhirat. Cari aja sebanyak-banyaknya. Nggak ada bicara tentang bagaimana pertanggungjawabannya nanti, karena mereka juga kan nggak mengetahui bagaimana kehidupan akhirat dan bahkan nggak percaya dengan adanya akhirat. Sementara Allah sebagai pencipta langit dan bumi, termasuk pencipta dunia dan akhirat, sudah memberitahu bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi dari situ kita udah jelas ya, kira-kira seorang ekonom Islam itu berpikirnya kayak apa? Seorang pebisnis Islam itu berpikirnya kayak apa? Seorang pekerja Islam itu, seorang pedagang, seorang apapun juga ketika dia mencari rezeki dalam rangka Al-Quran, kira-kira kayak apa pemikiran? Apakah akan sama dengan kapitalis yang hanya menumpuk uang dan nggak mikir bahwa semuanya itu ada punya tanggung jawab sosial dan kemudian itu akan dipertanggungjawabkan? Kan nggak mungkin. Beda. Beda juga dengan kaum komunis yang mengatakan bahwa itu hanya alat produksi dan semuanya hanya untuk negara, sementara negara kemudian adalah diwujudkan oleh para penguasa. Jadi yang kaya ya negara, yang kaya ya penguasa, rakyat ya miskin. Dan sementara Islam tentu berpikirnya adalah keseimbangan dunia akhirat. Yang kaya silahkan kaya, yang miskin jangan diperes. Yang miskin tidak boleh miskin terus, tapi harus meningkat. Kenapa? Orang Muslim kalau miskin terus kapan pergi haji? Kapan umroh? Kapan bisa sedekah? Boro-boro sedekah, minta duit terus sama orang, nadah terus. Ya berarti kan miskin seumur umur. Sementara dalam Islam, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu orang yang beruntung. Sementara kalau orang yang hari ini sama dengan kemarin, berarti orang itu rugi. Umur doang tambah tua, tapi nggak ada kemajuan. Ya, kayak kamu nih kuliah semester 1, disiplin. Besok semester 2, malas-malasan, berarti nurun itu. Atau sama aja, malas-malasan juga, ya berarti rugi. Yang beruntung adalah makin ke depan makin rajin. Makin ke depan makin bagus. Dan IPK tinggi, indeks prestasi kumulatif tinggi, itu bukan karena dosennya baik hati, bukan, tapi karena memang prestasi kamu yang memang bagus. Nah itu baru membanggakan. Jujur aja, kalau Abah mah masuk kuliah itu semuanya dapat A terus. Semua dapat A. Terserah kamu apakah itu A beneran tapi bohong, ya terserah. Terserah, kembali kepada kamu. Saya sering ingatkan tuh kepada mahasiswa saya, besok kamu akan wisuda Rahmawati, sarjana ekonomi, tapi bohong. Kenapa tapi bohong? Ya kuliahnya salah-salah. Regita Aidanda Ruhyat, sarjana ekonomi, tapi bohong. Ya bohong doang. Nilainya A semua. Yang tahu siapa? Ya kamu sama Allah. Kamu yang tahu ini beneran A atau karena si Abah baik hati ngasih ngasih A semua. Kembali kepada kamu. Zahra Ayu Puspita, sarjana manajemen, tapi bohong. Ya, tapi bohong semua. Jangan ya. Harus benar-benar kamu prestasi kamu. Kemudian di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya, ayat 10 Allah mengatakan fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh ya wabtahu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya kalau kamu sudah sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Apa artinya nih? Artinya jika telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki. Artinya ya artinya sebelum kita melakukan aktivitas ekonomi mulailah dengan mengingat Allah. Supaya apa? Supaya apa yang akan kita usahakan itu tidak keluar dari koridor. Jangan cari rezeki dengan cara nyopet.
Jangan cari rezeki dengan cara nodong, jangan cari rezeki dengan cara menipu, jangan cari rezeki dengan cara-cara yang tidak halal. Artinya dimulai dengan sholat, baru bertebaran di muka bumi. Itu intinya. Jadi dunia dan akhirat adalah kesatuan, tidak dipisah-pisah. Kan kalau kapitalis maupun komunis maupun ajaran manusia yang lain, dunia aja, akhirat mah bahkan nggak dipercaya, bahkan mereka nggak yakin bahwa akhirat itu ada. Kalau kita sebagai muslim ya yakin ada, maka kemudian kita memulainya dengan cara menunaikan kewajiban kita, artinya kita mengingat Allah dulu supaya kita tahu bahwa aktivitas kita yang akan kita lakukan itu tidak keluar dari koridor. Oke. Kemudian itu ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling penting juga adalah Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan kamu terlalu mengulurnya. Artinya jangan pelit, jangan boros. Islam mengajarkan kita bukan menjadi orang korek, kedekut, bakhil, pelit, melit, bukan. Tapi harus orang yang tangannya terbuka. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya kan? Berarti ketika kita mendapatkan rezeki, ya kita juga harus siap berbagi, bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi juga jangan terlalu boros, jangan terlalu terbuka. Sehingga foya-foya ngasih-ngasih ke sana kemari tanpa sebab. Termasuk juga ini nih. Termasuk juga kita membantu orang lain. Harus lihat-lihat juga. Jangan kemudian karena rasa iba lalu kemudian kita terlalu memanjakan orang sehingga orang itu menjadi tidak produktif alias maunya minta melulu. Nah ini gue. Kalau saya sih terus terang aja ya. Anak cucu saya kalau mau dapat duit kerja dulu, ngapain? Iya, baru dapat rezeki. Harus ada yang dikerjakan dulu, nggak bisa dapat gratis begitu. Ada yang dikerjakan dulu, apakah ngepel, apakah nyapu, atau apalah, baru kemudian kasih jajan. Kenapa? Membiasakan supaya mereka tidak mengandalkan pemberian, tapi harus kerja dulu. Kita kadang-kadang ya seperti yang pernah saya sampaikan di dalam video yang kemarin bahwa kadang-kadang kita ngasih pinjam orang, wah supaya kita dibilang dermawan, malah kemudian kasih aja siapa-siapa, akhirnya pinjaman itu nggak balik, giliran ditagih galakan dia. Salah kita. Islam mengajarkan kita kalau orang minjem itu minta jaminan supaya kita tenang. Kalau jaminan itu nggak ditebus kita jual, itu Islam mengajarkan. Jadi kita itu apa namanya kita membantu tapi juga memberi dia tanggung jawab mengembalikan. Kan kita selama ini kan banyak kan kayak gitu, giliran minjem wah kayaknya udah paling apa sengsara di dunia lah, menghibah-hibah seolah-olah kita adalah manusia termiskin di dunia, nasi sepiring berlima, bukan lagi berdua, berlima, supaya kelihatan miskinnya. Itu pada waktu meminjam, dia ngembaliin, galakan dia. Bahkan di Facebooknya, di Instagramnya, wah gayanya sosialita, utang numpuk. Banyak kan orang kita kan kayak gitu. Oke, kemudian berarti Allah menginginkan kita di dalam kita membelanjakan harta kita, jangan tangan terbelenggu di leher, alias tangan itu terkepal, alias pelit, tapi juga jangan terlalu mengulur, alias terlalu boros. Oke, hadis sekarang kita lihat contoh. Hadis adalah perkataan Rasulullah dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, hindari banyak bersumpah dalam berbisnis atau jual beli, karena sesungguhnya yang demikian itu andai kata barang itu laku tapi tidak ada keberkahan. Nah kita sering nih
sumpah-sumpah, wah bener ini barang ini original, bukan original. Jadi bener ini barang begini tapi bohong kayak tadi. Jadi kita di dalam berbisnis hindari bersumpah-sumpah, ya, apalagi pakai nama Allah. Ya kita sih gratis aja kalau lagi di dunia kan, demi Allah itu udah gratis aja, udah kayak lalap aja kita ngomong. Semuanya itu ada tanggung jawabnya. Jadi ketika kita bersumpah bahwa barang kita adalah barang yang benar-benar halal, barang yang benar-benar baik, barang benar-benar yang original, maka itu harus kita pertimbangkan bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Dan ingat bahwa kata Rasulullah tadi, andai kata pun barang itu laku terjual, tapi hapus keberkahannya, jadi nggak ada keberkahan. Keberkahan hapus maksudnya gimana sih? Artinya orang-orang yang sekalipun duitnya itu banyak, tapi tetap merasa kurang aja. Susah aja bawa, padahal duitnya banyak. Nah, itu karena keberkahannya nggak ada. Tapi orang yang penuh keberkahan adalah kalau walaupun dia itu rezekinya barangkali cuma sedikit, tapi hatinya happy aja, senang aja, tenang aja. Nggak ada utang, tenang setiap hari. Tapi kalau orang yang nggak ada keberkahan tuh duitnya banyak, pusing aja bawaannya. Ada kan orang kayak gitu. Udah duitnya numpuk, udah duitnya banyak, hartanya banyak, tapi kemudian nggak pernah tenang hidupnya. Ada aja masalah, ini itu. Anaknya lah yang bandel, istrinya lah yang sakit, dianya lah yang kemudian sibuk terus nggak bisa habis sehingga kecapean dan sebagainya. Nah, jadi itulah keberkahan yang kita cari, walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan. Ya. Lalu dalam hadis lain diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika ada dua orang yang saling berakad jual beli, masing-masing mereka mempunyai hak memilih selagi belum berpisah. Ya artinya sebelum ada kesepakatan jadi atau enggak mau beli, itu kedua belah pihak itu punya hak untuk apa? Untuk memilih. Jadi artinya kita tidak mungkin untuk dipaksa membeli sesuatu atau menjual sesuatu, tidak. Juga berhak untuk menentukan berapa harganya dan juga berhak untuk menawar, kan gitu. Kalau kita merasa bahwa harganya terlalu tinggi, tentunya kita akan menawar. Jadi akan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang terkait dengan masalah pengaturan ekonomi. Yang jelas seperti sering saya katakan bahwa di dalam Al-Quran Allah menginginkan kita di dalam aktivitas ekonomi ini adalah untuk saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan kemungkaran. Artinya aktivitas ekonomi juga yang kita lakukan itu adalah berlandaskan kepada hal tersebut. Oke, jadi kesimpulannya Al-Quran dan hadis memberi landasan bagi aktivitas ekonomi kita. Bagaimana kita seharusnya melakukannya, itu semuanya ada landasan-landasan. Next time kita akan mulai dengan yang praktikal dalam arti contoh-contoh dalam perdagangan dan dalam aktivitas ekonomi lain, akan kita lihat bagaimana Al-Quran dan hadis mengatur. Oke ya, saya kira kuliah itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.